Halo guys, nah kita udah sampai lagi di bengkel Tommy Airbrush. Jadi hari ini kita mau gerbek bengkel Tommy Airbrush. Walaupun bengkel Tommy Airbrush ini adalah bengkel rekanan resmi kita yang mewakili Young Motor Jakarta Barat. Kita bakal gerbek apa yang ada di Tommy, terus kapan bengkel ini berdiri dan apa keahlian mereka. Oke, stay tune guys. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors, I'm knocking on. I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. Halo. Yes. Tuh dia nggak tahu tuh bro. Halo Tom. Dari mana? Wah, dia lagi sibuk nih, lagi ngapain lo? Lagi ngapain? Ini ngapain ya nih? Waduh, ngagetin aja Walaupun nih. kita ketemu tiap hari gini, kita gerebek bengkel ini. Soalnya kan banyak dari teman-teman kita pada belum tahu nih. Nggak semua tahu, tapi kebanyakan tahu. Siapa sih nggak tahu Tommy Airbrush? Waduh, bisa aja nih bos gua. Tiba-tiba datang bawa kameramen, ya kan? Nongkrong di kantor, masuk kantor langsung. Waduh. Tom, gimana nih kerjaan lu? Kalau buat kerjaan gua sih sekarang hari ini sih cukup rame. Kita lagi di sini banyak kerjain kayak mobil, motor, dan juga sepeda. Oh iya, bener, sepeda lagi. Gua ada hobi sepeda soalnya. Jadi di Tommy Airbrush ini banyak sebenarnya apapun bisa, stiker pun bisa loh. Stiker bisa, Cat, yang Cat ditanya bisa. ada airbrush, yaitu keunggulan dari zaman dulu. modifikasi, Modifikasi, dan juga ya ada beberapa custom yang lain lah gitu. restorasi sepeda. Nah, kalau yang lagi tren emang sekarang gue lagi banyak banget kerjaan sepeda. Tuh puluhan sepeda tuh ada Iya, tuh iya, nanti di lihat depan tuh. Dari repair karbon sampai pengecatan ada semua di sini. Jadi supaya buat kalian nih biker mania, sepedanya rusak, baret, apapun kirim aja. Walaupun di luar kota terima kan lo? Banyak yang kirim dari luar kota, dari Makassar, Pontianak, Medan, dan lain-lain. Maksudnya banyak kok yang kirim juga ke sini. Kan kadang-kadang di luar kota untuk perbaikan sepeda yang karbon yang retak kan jarang mungkin di sana. Kalau kita kebetulan biasa kita modifikasi mobil yang suka kita karbon. Nah, kita sekarang banyak karbonin sepeda-sepeda yang rusak gitu. Buktinya gue sendiri kirim ngecat di sini sepedanya. Benar. Terus ini selama pandemi ini gimana Tom? Usaha? Kalau di saat PSBB yang kemarin, memang maksudnya kan jalanan juga pada sepi, orang pada nggak berani datang. Tapi kalau yang sekarang ini sih aman seperti biasa, normal. Rame guys. Kerjaan-kerjaannya juga lumayan, oke. Banyak juga mobil-mobil yang ada di sini, dari yang custom, ngecat dan lain-lain ada semua. Antri loh di sini. Jadi waiting list. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen pakai first line bisa juga sih. Tuh. Ini bengkel Tom ini udah berdiri dari kapan Tom? Udah lama nggak cerita? Pertama kalau dari hobi itu sebenarnya tahun 2005. Tuh. Oh sama kita kurang lebih. 2005 ya kurang lebih sekitar 15 ya tahun. enggak, gue tahun 1995. Oh dia 25 tahun. Ampun Bang Jago. Dari hobi, dari gue SMA, gue mulai ngecat tahun 95, pas gitu mulai masuk majalah tahun 99 pertama kali tuh. Tuh, ya belakang tuh. Nah, udah mulai rame, akhirnya gue seriusin sampai sekarang gitu. Siapa sih nggak tahu Tommy Airbrush? Tapi perjalanannya juga gimana ya? Panjang, ya? Perjalanan cukup panjang gitu sampai mencapai di titik hari ini. Banyak banget tuh jatuh bangunnya, kita maksudnya susah payah kita menjalankan bisnis di otomotif ini, tapi ya puji Tuhannya tetap bisa berjalan eksis sampai hari ini. Mantap. Gitu. Panutan. Nah, Jadi kalian yang penasaran cek tuh IG-nya Tommy Airbrush. Mereka juga ada YouTube-nya. Cek semua, follow. Yang penasaran utak-utak aja tuh IG DM dia langsung. Karena langsung direct ke dia kok masih. nah nanti kalau yang pengen lihat-lihat hasil karya bisa langsung ke IG-nya Tommy Airbrush di Tommy Airbrush, cari aja. Nanti follow, jangan lupa follow. Dan juga komen-komen. Komen, yang penting komen. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim-ekstrim nih masih banyak.
sampai saat ini, Tom? Hari ini sih banyak, kalau lihat di depan kita lagi ada desain Ini. satu mobil nih. GTR. Kebetulan kita lagi ada GTR yang di depan. Digantung itu ya? Iya, kita lagi gantung itu, lagi proses perubahan bodi total sampai mesin turun, kaki-kaki turun, didongkrak, dan juga ada beberapa mobil yang wet body. Nanti kita lihat ya ke depan apa aja yang kita lagi kerjakan, dan juga beberapa modifikasi kecil sih. Dan juga yang terutama sepeda Sultan banyak yang taruh di sini. Terus ini banyak sih celetukan nih, Tom. Kita denger nih dari, ya gua kan rekanan lu, temen lu. Masuk Tomio mahal. Mahal tuh dalam konten apa? Bisa nggak lu jelasin? Sebenarnya kalau bilang mahal, sebenarnya enggak juga. Mahal itu kan relatif gitu. Oh, no. Kalau misalkan mahal, pasti nggak ada yang datang gitu kan. Tapi maksudnya tempat kita maksudnya banyak customer datang untuk pengerjaan. Ya menurut kami sih untuk harga memang relatif gitu. Tapi terkadang ada pekerjaan yang mudah atau pekerjaan yang sulit. Kalau pekerjaan yang mudah-mudah, yang simpel-simpel kan tentu harganya tidak mahal. Gitu. Tapi kan banyak yang bikin yang ekstrim. Kalau yang ekstrim atau modifikasinya pembuatannya sulit, tentu harganya agak sedikit mahal gitu. Tuh guys, soalnya kan emang sih dari depan orang begitu lewat lihat supercar di dalam. Itu mungkin menjadi momok ya salah satunya. Nah, mungkin kadang-kadang kalau teman-teman lihatnya maksudnya banyak kayak mobil Ferrari, Lamborghini dan lain-lain yang ada di sini. Kelihatannya jadi mahal, enggak juga, karena kan maksudnya banyak juga mobil-mobil yang Jepangan, mobil-mobil biasa gitu. Kita juga terima kok mobil-mobil yang Avanza, Xenia dan lain-lain, Datsun semua kita terima Jadi di sini. semua mobil tuh sebenarnya diterima di sini. Gitu. Dan kualitas kerjanya jangan diragukan deh. Top pokoknya. Jadi kalau buat teman-teman kalau mahal atau enggak sih relatif pengerjaan aja sih sebenarnya. Ya, Gitu. langsung DM, orangnya familiar banget, friendly banget, pokoknya sebenarnya enak deh, nggak ada susah sama sekali itu Tommy. Atau lo orang mampir-mampir aja kemari, lihat-lihat aja nggak apa-apa. Betul. Ya kan, main-main kesini gitu. Mungkin mereka kan ada ide yang aneh-aneh nih. Nah betul, kalau misalkan ada sesuatu yang pengen dikerjakan ataupun cuman sekedar lihat-lihat, mampir aja ke bengkel kita. Monggo. Gitu. Tuh intinya. Bener-bener. Terus- Jadi gue lagi kerjain ini nih sekarang, mobilnya ada di depan. Nanti kita lihat ya, kalau ada mobil-mobil apa aja yang lagi kita kerjain. Ya nanti dilihat di video, kita nge-roll, kita lihat aja. Nih kalian penasaran nih, kita tanya dia apa yang dikerjain di GTR ini. Nah, kita di sini banyak kerjaan-kerjaan kayak modifikasi, seperti kayak perubahan wet body dan juga modifikasi-modifikasi lainnya. Seperti yang GTR ini udah dibongkar untuk kaki-kaki semua diturunkan. Sekarang kita lagi proses pembuatan untuk body kit, untuk fitting body kit semuanya dari depan sampai ke belakang. Kemudian nanti kita akan repaint ulang, gitu. Ini body kitnya body kit jadi, cuman lu bakal custom ulang ya? Betul, kita akan fitting ulang dan kita rapikan lagi, baru nanti kita akan proses naik cat, gitu. Nah ini untuk modifikasinya kurang lebih seperti itu. Jadi modifikasi total ini. untuk perubahannya sampai memang agak sedikit ekstrim yang ini gitu. Dan juga dia ada beberapa mobil. Nih. Ini ada modifikasi juga untuk body kit juga. Ini lagi menunggu proses pengecatan. Dan juga ini mobil Nih, siapa nggak tahu nih mobil siapa? Rizky Bilar. Ini punya Rizky Bilar. Modifikasinya ya karbon Kevlar. Kita ada pembuatan karbon Kevlar untuk body kitnya. Sidekatnya. Untuk size cut ini kita ada modifikasi tambahan lagi untuk body kit samping, kiri kanan, dan juga untuk depan. Untuk depan juga kita modifikasi. Nah, kalau lampu udah dimodif sama bos gua. Ini ada SL. Tuh. Ini juga wet body. Mungkin ini yang orang buat momok ya dipikir ya. Jadi mobilnya semua premium yang maksudnya sebenarnya. Nah ini untuk modifikasinya juga wet body total. Kita bongkar semuanya dari depan sampai ke belakang, kita bongkar dan kita modifikasi ulang gitu. Ini juga cukup ekstrim yang ini pengerjaannya. Dan juga belakang. Ini juga perubahan Di lampu nih. satu unit kendaraan total modifikasi kita rubah untuk mobilnya dari depan sampai belakang, juga perubahan body full total. Ini juga cukup ekstrim. Gitu. Nah, ini sebenarnya mobil yang paling gue suka nih untuk modifikasi yang lagi ada di sini. Ini lucu banget untuk mobilnya yang punya bule angkel. Modifikasinya dibikin super lebar. Jadi ini udah kita modif total. Dan juga bagian atap kita cop-top nih. Jadi pendek cuma sejengkal.
dipotong semua. Kita pendekkan lagi ke belakang. Nah ini desainnya dari si uncle-nya sendiri. Dia pengen bikin konsepnya seperti ini, tapi ini menurut gua bagus. Gitu. Ini project yang dari ownernya minta gitu ya? Ownernya minta kayak gini, untuk konsepnya kayak gini, weight bodinya seperti ini dan juga potongan-potongan desainnya seperti ini. Gitu. Tuh. Nah kita sesuaikan aja sih sebenarnya. Kalian bisa lihat, kalian kalau penasaran datang langsung cek IG YouTube-nya. Nah kalau untuk modifikasi motor, ya seperti gini. Untuk modifikasi fairing juga terima semua ya? Iya, penggantian kaki-kaki dan juga pengecatan. Tapi biasa banyak kan lebih ke body sih. Ya, dia pembuatan body. Lagi gencar lu buat motor listrik. Nah, nanti buat teman-teman lihat ya. Gue lagi bikin motor listrik. Nanti jadinya mungkin 2-3 bulan ke depan lah udah jadi. Ini masih konsep. Nanti gue akan kasih lihat videonya. Wah, mantep. Ya, kan? Sepeda, Tom. Nah, sepeda banyak banget sih. Nih, gue lagi demen sepeda nih. Barang-barang sepeda coba keluarin. Ini sepeda Unik kan nih? unik banget nih. Ini sepeda Sultan. Dicoret-coret. Ini anaknya sendiri coret-coret kali ya? Dicoret-coret. Dilukis ulang. Dan ini kita clear coat sih. Nanti tinggal di clear coat. Kita di clear coat. Tapi ini yang desain ini memang pelukis. Jadi kita cuman Jadi nggak sembarang coret-coret clear ya. coat aja. Ya, dan juga untuk modifikasi kaki. Wheelsetnya sepeda. Kalau ada baret-baret. Yang kayak gini-gini kita juga bisa kerjakan juga nih. Banyak juga sih sebenarnya. Yang lain cuma modif. Nih guys. Oh, nih kalau untuk kayak frame-frame patah, banyak kan frame patah nih. Frame patah bisa disambung di sini. Ini bisa diperbaiki untuk frame patahnya. Untuk kekuatannya. Untuk kekuatannya. Teruji ya. Ini kalau untuk kekuatannya kita garansi 3 bulan. Garansi 3 bulan. Garansi 3 bulan. Jadi kalau untuk biasanya pembuatan seperti ini kita bungkus ulang menggunakan pakai karbon yang asli, gitu. Begitu baru di painting, gitu. Banyak banget sih sepeda-sepeda di kantor. Sepeda lagi hits, jadi ramai banget sepeda. Kita mau ngecat sih ngantri sepeda di sini. Nih, Ini motor sepeda listrik. Iya, motor iya gitu. Tapi memang dibikinnya sengaja agak sedikit gede. Ini belum jadi ya? Belum jadi. Ini juga kayak motor listrik atau bisa dikatakan sepeda listrik gitu. Emang dibikinnya konsepnya gede banget. Sengaja sih yang ini. Ini kayak motor cross besarnya nih. Kayak motor cross, tapi dibuat lebih panjang lagi kan pakai peleknya 26. Kalau motor cross kan 17, 16 gitu kan. Jadi gede banget ini. Gede banget gitu. Nanti kita tunggu di YouTube-nya dia aja pasti ada dibahas. Nah, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, ya kita kerjain sih semua di sini. Motor biasa sini banyak aneh-aneh, lagi kosong nih motor. Motor banyak kan sih kerjain motor-motor gede sama Harley. Banyak kan gitu. Apa lagi Tom yang ada di bengkel nih? Ini pembuatan body kit. Ini Mercy nih. Ini Mercy. Ini merek body kit untuk Mercy. Dan juga ini body kit Ferrari. Ini lagi proses juga. Nanti lu lihat jadinya. Seperti apa. Ini masih setengah-setengah jadi semua. Lagi proses perapian yang ini. Mampir aja. Itu mari lihat-lihat. Yang buat gitu. takut mungkin ya. Gua aja takut di sini loh. Enggak lah. Dia cuman ini doang, merendah. Tapi kan kalau untuk kerjaan-kerjaan kecil juga kayak sepeda, kita juga terima kan. Gitu. Dan di sini juga kerja lampu dari Young Motor. Nah. Untuk lampunya ada di depan. Nah guys, kita udah capek keliling-keliling nih di bengkel Tommy Brass. Nah, kita balik lagi ngadem sebenarnya di sini. Nah, Tom, menurut lu nih, kira-kira gimana untuk pelaku otomotif atau modifikator di Indonesia sebaiknya untuk tahun ke depan? Ya. Kalau untuk modifikator ataupun pekerja dari otomotif khususnya di bidang otomotif ini sebenarnya kita harus tetap konsisten dan juga harus tetap yakin karena industri otomotif yang ada di Indonesia ini dari tahun ke tahun sebenarnya semakin bagus, semakin maju dan juga untuk standarisasi dari modifikator Indonesia sendiri itu juga sudah mencapai satu level up yang lebih naik lagi, yang lebih bagus. Jadi buat teman-teman yang modifikator juga sekarang sebenarnya untuk proses pengerjaannya jauh lebih bagus, jauh lebih detail dan juga tetap dipertahankan. Bahkan kalau untuk tahun depan maksudnya
kita semua harus berangkul bersama-sama untuk memajukan industri yang ada di Indonesia, khususnya di bidang otomotif ini. Tuh guys, jadi menurut lu ini kreativitas Indonesia sama di luar gimana? Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus Indonesia nih. lah. Ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Beberapa kali mungkin kita pernah ada pergi bareng ya. Studi banding kemarin ke luar negeri, mungkin kayak ke SEMA ataupun ke Osaka Automesse dan lainnya. Mungkin kita juga pernah pergi bareng. Kita lihat standarisasi dari produk Indonesia, modifikasi Indonesia sebenarnya sudah sangat bagus, tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar, bahkan di Amerika sana. Ya kalau kita lihat kemarin, maksudnya memang di sana kalau yang bagus banget. Tapi maksudnya untuk yang standarisasi dari mobil-mobil yang umumnya, Indonesia tidak kalah kok. Modifikasi atau modifikator Indonesia juga karyanya sekarang sudah bagus, modelnya bagus, dan juga konsepnya bagus, dan juga detailingnya. Iya, detailnya terutama ya. Iya, kalau kita mungkin lihat di kamera, lihat di video, semua semua betul. Bagus, mungkin ada edit atau apa. Kalau kita benar-benar lihat real, iya benar. Sama real yang di Indonesia, Indonesia nggak kalah. Benar. Jadi buat teman-teman jangan kecil hati, apalagi yang baru berkarya di bidang otomotif. Yang penting optimis, yakin, kita percaya industri otomotif di Indonesia dari tahun ke tahun pasti akan terus maju. Gitu. Nah guys, itu sedikit kita gerbek bengkel dari Tommy Airbrush. Mungkin Tom ada sampein lagi nggak buat teman-teman yang lain? Ya, kalau buat teman-teman mungkin kalau yang usahanya di masa pandemi ini lagi slow down atau lagi turun, maksudnya tetap jangan putus asa, jangan kecil hati, karena kan bukan hanya 1-2 tempat yang mengalami semua down, hampir dunia. Semua rata. Mungkin kalau teman-teman ngeliat kita rame, dia sepi, maksudnya jangan kecil hati, karena kan di setiap kadang-kadang di saat kita merasa di titik terbawah, sebenarnya sebentar lagi pasti kita mantul ke atas. Jadi jangan khawatir buat teman-teman gitu. Terus berkarya, terus optimis. Kalau di saat kita yakin kita bisa, kita pasti akan menjadi seorang pemenang. Gitu. Tommy Airbrush panutan. Nah Tom, prestasi apa nih yang selama ini? Lu kan udah 25 tahun. Apa prestasi kan banyak banget nih. Iya. Prestasi apa aja yang udah lu dapet di dunia perbengkelan otomotif? Ya, sebenarnya yang membuat saya tetap bertahan, sebenarnya dari pertama kali kita ngikutin kontes, mendapatkan kayak piala-piala gitu. Nah itu sebenarnya membuat saya semangat sampai hari ini, dan banyak banget untuk event-event ataupun kayak pameran-pameran yang kita ikuti untuk mendapatkan kayak trofi-trofi seperti kayak lomba-lomba dari lomba airbrush, modifikasi, ataupun kayak Muri, kita ada pembuatan model modifikasi yang unik yang masuk Muri, dan ya masih banyak sih hal-hal lainnya. Mungkin udah ratusan penghargaan. Penghargaan yang kita dapatkan. Ya itu yang membuat kita terus tetap semangat sih gitu. Kalau menurut lo yang paling wah ini penghargaan apa yang lo dapet paling berkesan? Yang paling berkesan sih sebenarnya waktu itu ada satu mobil yang kita buat, itu bisa mendapatkan satu kali lomba 14 trofi waktu itu. Wow. Itu cukup spektakuler waktu itu untuk kendaraannya, dan juga ya itu yang membuat saya maksudnya terkesan sampai hari ini. Dan juga kalau yang baru-baru ini kan kita ada ikut 2 tahun ini yang kita dapat champion Datsun ya, live mode, dan juga ada beberapa penghargaan lain sih tentunya. Gitu. Jadi selama ini yang paling berkesan satu project tapi trofinya banyak itu ya. Betul, itu yang membuat kita ini luar biasa gitu. Dan juga maksudnya penghargaan lain seperti kayak dari Muri dan lain-lainnya juga maksudnya itu membuat kita terkesan juga sih gitu. Cukup cukup maksudnya ya senang juga bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Oke, sip. Oke guys, sekian gerbek bengkel dari Young Motor untuk Tommy Airbrush. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Thank you. Thank you kok. Oke. I'm falling for you.